Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketemu lagi di pelajaran matematika. Tidak lupa selalu kita berdoa untuk cepat dihilangkan dari COVID-19 ini, karena makin cepat juga kita kembali ke sekolah seperti biasa. Kemudian semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita siapkan buku-buku pelajarannya untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan berdoa. Sudah? Kemudian bagi yang belum absen, silahkan di absen dulu. Apabila sudah, kita mengingat kembali tentang materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi cara substitusi, yaitu cara mengganti nilai X dengan yang mendekatinya. Misalnya mendekatinya 10, berarti dia diganti dengan 10. Kalau min 3, berarti dia diganti dengan min 3. Nah, itu namanya cara substitusi. Kemudian kita sedikit kemarin tentang cara memfaktorkan yang sedikit agak rumit. Nah, pertemuan kali ini rumit juga, karena disinilah kita akan mempelajari cara memfaktorkan secara utuh. Kemudian kalau kalian belum paham, bisa dipelajari lagi. Jangan cuma sekali kalau belum paham. Cara memfaktorkan memang sedikit lebih sulit karena kita mencari nilai dari P dan Q nantinya. Mungkin kalian di sini belum paham, tapi setelah nanti belajar nanti akan tahu kenapa P dan Q itu sangat sulit dicari. Mari kita mulai pelajarannya. Silahkan disimak. Cara memfaktorkan. Masih ingat di pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung satu soal, yaitu cara memfaktorkan. Rumus di sana masih ingat, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, itu faktornya adalah A ditambah B, A dikurang B, A tambah B dikali A dikurang B. Nah, ini salah satu rumus singkat dalam memfaktorkan. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 2. Kalau belum ingat contoh nomor 1, silahkan dilihat di video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Ingat, cara memfaktorkan adalah kalau hasil yang pembagian itu mendapatkan A per 0 atau 0 per 0. Jadi harus kita uji dulu X-nya mendekati berapa, kemudian itu yang dimasukkan. Nomor 2, lihat di samping. Limit X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 untuk X mendekati 3. Sini per X dikurang 3. Nah, pertama kita masukkan dulu X-nya mendekati 3. Berarti X di sini, dan X di sini kita ganti dengan 3. Sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 ditambah 6 per X-nya 3 dikurang 3. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9 dikurang 5 kali 3, 15 ditambah 6 per 3 kurang 3, 0. Nah, di bawahnya sudah memenuhi, berarti antara ini atau ini. 5 dikurang 9 dikurang 15 min 6 ditambah 6 per 0 sama dengan min 6 tambah 6. Utang 6 dibayar 6, maka 0 per 0. Nah, sudah terbukti. Maka kita harus mencari dengan cara memfaktorkan salah satunya. Cara memfaktorkan salah satunya yaitu kita lihat di soal yang mana yang punya kuadrat atau pangkatnya X pangkat 2, di atas atau di bawah. Yang pangkat 2 adalah yang di atas, maka yang di atas yang difaktorkan.
Kita tulis lagi di sini soalnya. Nah, maka yang di atas yang difaktorkan. Kita garis di sini. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, ini yang difaktorkan. Coba lihat ini. Sama tidak bentuknya dengan ini? Kalau ini kan 2 saja. Kalau ini 3. Maka caranya yaitu, ingat materi kelas 12, bukan kelas 11 maksudnya. Kita lihat di sini. Kalau bentuk kuadrat itu, yang di depan X pangkat 2 itu A, yang di belakang X itu B, yang tidak ada X-nya itu C. Nah, berarti A-nya di muka X tidak ada, berarti 1. Kemudian B-nya di depan X min 5. Ingat, tandanya jangan ditinggal. Kemudian C-nya di depan yang tidak ada X-nya yaitu 6. Kalau di sini negatif, berarti di sini min 6. Nah, kemudian ada rumusnya. Di mana P dikali Q itu sama dengan C. Dan gini saja. Dan P ditambah Q itu sama dengan B. Nah, jadi yang kita cari adalah P dan Q-nya. Kita ganti dulu C. C-nya itu 6. Jadi P kali Q sama dengan 6. Kemudian B-nya min 5. P tambah Q sama dengan min 5. Selanjutnya kita cari berapa kali berapa yang menghasilkan 6. Bisa 2 kali 3, bisa 1 kali 6, atau min 2 kali min 3. Kemudian hasilnya itu akan kita masukkan di sini, yaitu berapa tambah berapa yang menghasilkan min 5. Contohnya, misalkan 2 kali 3 hasilnya benar 6. Tapi apabila kita jumlahkan, 2 ditambah 3 benar tidak min 5. Salah. Nah, berarti bukan 2 kali 3. Lanjut lagi, misalnya 1 kali 6, hasilnya benar 6. Tapi kalau kita jumlahkan, 1 tambah 6 benar tidak min 5. Salah juga. Maka yang mendekati yaitu min 2 dikali min 3. Sama dengan 6. Kenapa jadi 6? Min kali min plus 2 kali 3, 6. Kemudian kita masukkan di sini min 2 ditambah min 3. Hutang 2 ditambah lagi hutang 3, hasilnya min 5. Maka P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya adalah negatif 3. Inilah yang kita cari. Nah, di sini yang lebih sulitnya. Ini salah tadi. Nah, jadi kita harus mencoba semuanya. Tetapi yang pertama yang di sini dulu yang dicarinya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi harus memenuhi yang keduanya ini. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu X ditambah P, faktornya, faktor dari ini, dikali X ditambah Q. Kita ganti X, P-nya min 2. Berarti X dikurang 2 dikali X dikurang 3. Kenapa kurang? Karena di sini tandanya negatif. Kalau cuma 2 berarti X tambah 2. Nah, inilah faktor yang kita cari yang panjang. Maka limit sama dengan ini tadi kan yang kita ganti. X dikurang 2 dikali X dikurang 3 per X dikurang 3. Dari sini sudah kelihatan yang mana yang samanya, yaitu X dikurang 3 yang kita coret. Nah, setelah diubah pasti kelihatan yang samanya. Maka sisanya adalah limit. Kalau di bawah sudah habis.
X mendekati 3. Kita ganti X di sini menjadi 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1. Jadi sepanjang ini kita cuma menghasilkan 1 saja. Kemudian yang nomor 3. Setelah nomor 2 tadi yang sangat panjang, kemudian yang nomor 3 ada 2. Nah, kalau tadi kan yang di atas saja, kalau ini keduanya. Kenapa yang keduanya? Supaya lebih banyak kalian memahami. Kalau yang di bawah saja itu nanti dicoret saja. Masuk ke nomor 3. Sebelum kita memfaktorkan, maka kita harus memasukkan dulu X-nya yang min 4 ke X ini, X ini, X ini, dan di sini. Untuk membuktikan apakah nanti hasilnya A per 0 atau 0 per 0. Siapa tahu tidak keduanya ini, maka itulah hasilnya. Kita masukkan sama dengan min 4 pangkat 2 ditambah min 4 dikurang 12. Ingat, tanda negatif di sini sangat berpengaruh. Per min 4 pangkat 2 dikurang min 4 dikurang 20 sama dengan min 4 pangkat 2 min kali min plus 4 kali 4 16 min kali plus min 4 dikurang 12 per min 4 sama di atas, jadi hasilnya 16. Min kali min plus dikurang 20. 16 kurang 4, 12. 12 kurang 12, 0. Nah, sudah terlihat apakah yang ini atau nanti 0 per berapa? 16 tambah 4, 20. Dikurang 20, hasilnya adalah 0 per 0. Terbukti. Maksud terbukti di sini yaitu kita harus cara memfaktorkan. Nah, lihat, memfaktorkan itu masih ingat, yaitu apabila ada yang pangkat 2. Karena di sini keduanya, maka kita harus memfaktorkan keduanya. Kita tulis dulu soalnya lagi. Nah, kenapa kita garis? Karena kita mencari pemfaktorannya. Yang pertama yang di atas dulu. Masih ingat yang di depan sini A, ini B, ini C. Maka A-nya sama dengan di depan X-nya tidak ada, berarti 1 di koma. B depan X-nya juga 1. C-nya yaitu sebagian semuanya yang ini sama dengan min 12. Nah, sudah dapat yang seperti ini. Kemudian masuk yang P dikali Q sama dengan apa? Sama dengan C yang ini. Dan P ditambah Q sama dengan B. Nah, kita masukkan dulu yang ini. P dikali Q yang menghasilkan negatif 12. P ditambah Q yang menghasilkan 1. Berapa kali berapa yang menghasilkan min 12, kemudian apabila ditambahkan menghasilkan 1. Kita cari dulu berapa yang menghasilkan negatif 12. Apabila negatif berarti dia salah satunya positif dan salah satunya adalah negatif. Kita ambil negatif 3 dikali 4 misalkan. Negatif 3 dikali 4. Min kali plus hasilnya min. 3 kali 4, 12. Kemudian apabila kita jumlahkan, benar tidak? Hasilnya 1. Kalau benar berarti itulah P dan Q-nya. Hutang 3 dibayar 4 menghasilkan 1. Nah, kebetulan kita langsung benar. Maka P-nya adalah min 3 dan Q-nya adalah 4. Nah, kalau terbalik juga tidak apa-apa. Di sini P-nya misalkan 4, Q-nya adalah min 3, tidak apa-apa. Maka kita masukkan ke rumusnya. X ditambah P, X ditambah Q sama dengan X dikurang 3
dikali X ditambah 4. Nah, jadi yang di atas nanti akan diubah menjadi ini. Kita kotaki dulu. Kemudian selanjutnya yang di bawah. Kita garis lagi. X pangkat 2 dikurang X dikurang 20. Ini A, ini B, ini C. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya di depan X ada min, berarti min 1. Kenapa min 1? Karena di sini tidak ada angkanya. Kemudian C-nya negatif 20. Nah, kemudian kita masuk ke sini lagi. P dikali Q sama dengan C. Dan kenapa ini? Seperti ini dan maksudnya. P ditambah Q sama dengan B. Nah, masukkan P kali Q sama dengan C. C-nya berapa? Negatif 20. P ditambah Q sama dengan negatif 1. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya negatif 20. Kemudian apabila ditambahkan hasilnya negatif 1. Nah, kita cari perkalian 20 yaitu 4 kali 5. Sudah dapat. Kemudian kita pilih salah satunya apakah negatif 4 atau negatif 5. Kita pilih negatif 4 dikali 5. Hasilnya min 20. Apabila kita jumlahkan, benar tidak? Hutang 4 dibayar 5. Hasilnya adalah berapa? 1. Berarti min 1 adalah salah. Nah, berarti bukan min 4 dan 5. Kita balik. 4 dikali negatif 5. Sama kan hasilnya min 20. Kemudian 4 ditambah min 5. Benar tidak hasilnya min 1? Hutang 5 dibayar 4. Maka hasilnya adalah negatif 1, yaitu masih ada hutangnya. Maka menghasilkan P-nya adalah 4 dan Q-nya adalah min 5. Kita masukkan ke rumus yang ini. Jadinya X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan X ditambah 4 kali X dikurang 5. Nah, inilah faktor dari yang di bawah. Kita ganti di sini. Sama dengan yang dua ini kita ganti nantinya. Maksudnya ini yang menjadi pengganti dari keduanya ini. Limit X mendekati negatif 4. Yang di atas digantinya dengan yang ini. X dikurang 3 dikali X ditambah 4 per ini yang di bawah X ditambah 4 dikali X dikurang 5. Nah, apakah sudah terlihat yang sama? Benar, yaitu X ditambah 4 nya kita coret. Jadi sisanya adalah X dikurang 3 yang di atas dan yang di bawah adalah X dikurang 5. Nah, maka kita ganti X-nya dengan min 4. Min 4 dikurang 3. Kemudian min 4 dikurang 5. Hutang 4, hutang lagi 3, hasilnya min 7. Kemudian hutang 4, hutang lagi 5, hasilnya min 9. Atau min bagi min hasilnya positif. Jadi 7 per 9. Cukup sampai di sini. Nah, sangat panjang sekali dan sangat rumit sekali. Dan ini tidak cukup hanya belajar sekali. Nah, setelah menyimak, apakah bingung? Atau belum paham? Atau ada yang sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita simak kembali. Memang sedikit lebih rumit cara memfaktorkan ini seperti yang sudah disampaikan. Ini cuma cara yang kedua. Nanti ada lagi cara yang ketiga, yaitu mengalihkan dengan akar sekawan yang kemungkinan saja lebih rumit dari cara memfaktorkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.